Oke, nah kalau ini udah bisa nih. Karena tadi itu kayaknya masuk ke Zoom. Alright, nomor 62 kira-kira jawabannya apa? Coba perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Ini penting nih. Ini clue yang sangat penting. Once itu adalah sinonim dari kata ever. Apa bedanya kata ever dengan once? Ini kedua-duanya bermakna pernah. Nah, ever itu digunakan untuk present tense. Kalau past tense kita menggunakan ini. Jadi nggak pernah ada kata misalnya aku dulu pernah makan. Jadi kita nggak bisa bilang I ever ate, nggak. Tapi I once ate. Jadi pakai ini. Artinya kalimat yang ada di sini ini dalam bentuk past tense yang telah di-reducing tuh. Oke, itu ya yang pertama. Sehingga potensially di sini nanti akan membentuk kalimat past tense juga tuh. Maka semua opsi yang bukan past tense akan gugur. Yang mana? Yang alpha akan gugur karena dia masih present tense. Yang kedua akan gugur karena dia dalam bentuk future. Dan yang ketiga gugur karena dia nanti akan dalam bentuk continuous. Ya jawabannya yang bravo guys. Nah, jadi kalau teman-teman nggak perhatikan kata once yang ada di sini, teman-teman nanti bisa-bisa ngambil yang alpha tuh. Makanya teman-teman wajib hati-hati terhadap soal kayak gini. Kalau ada kata once, berarti dia tensesnya past tense, bukan present tense. Alright. Nomor 63. Alright. Kira-kira jawabannya apa? Listen. Perhatikan di sini. Nih, perhatikan ya. Ada titik-titik belakang dan dia muncul. The audience listens. Everyone that everyone in the audience listen. Di sini. Setelah ini listen itu kan nggak punya objek ya, kecuali listen to. Nah baru tuh punya objek. Kalau listen doang itu nggak punya objek. Sehingga potensially dia akan muncul sebuah adverb. Nah adverb yang biasanya muncul di belakang itu cuma ada dua. Yang pertama adverb of place atau time ya. Dan yang kedua itu adalah adverb of manner yang berada linya itu loh. Nah, maka di sini yang mana yang akan jadi jawaban? Jawabannya jelas yang alpha. Kenapa nggak bravo? Nah, kalau teman-teman ambil bravo, kata listen yang ada di sini ini butuh to. I listen to music. Nah, baru tuh ada objek setelah kata to-nya. Tapi kalau dia nggak memiliki to, maka dia tidak punya objek. Itu hati-hati. Terus bagaimana dengan kata attentive? Attentive yang ada di sini, teman-teman, ini hanyalah adjektif dan adjektif tidak bisa muncul di belakangnya verb. Gitu. Terus yang ketiga apalagi kata attend, itu jelas tuh. Verb 1 nggak mungkin muncul setelah verb 2, nggak mungkin. Karena nanti akan terjadi dua kata kerja. Kalau terjadi dua kata kerja berarti itu tidak diperbolehkan dalam sebuah kalimat. Makanya itu gagal tuh, jawabannya yang alpha tuh. Alright, live jam berapa? Biasanya kita live itu jam 6 pagi. Cuma kemarin dan tadi pagi itu ada halangan. Makanya kita live malam aja. Alright, nomor 64. Nomor 64 kira-kira jawabannya apa? Alpha. Alright, alpha. Perhatikan di sini. Ketika teman-teman ketemu dengan both, ini namanya pairing word ya. Dia pasti akan bersama dengan and. Nah, maka ketika muncul and, kata di depannya harus sesuai atau setara dengan di belakangnya. Kalau di depannya noun, maka di belakangnya juga akan noun. Kalau di depannya adjective, di belakang juga adjective. Nah, hati-hati di sini functional akhiran al itu jelas kata sifat. Sementara durability ini artinya kata benda. Ya, ketahanan, durability itu. Bagaimana dengan functioning? Functioning ini gerund bisa saja ya. Bisa saja gerund itu nanti setara karena gerund itu berfungsi sebagai kata benda. Cuma teman-teman ini dalam konteks tertentu. Nah, tersisalah function. Function ini noun, functionality noun. Kira-kira yang mana yang akan jadi jawaban? Bravo apa Charlie? Yo, sama-sama noun itu udah. Berarti ini disesuaikan dengan makna. Function itu artinya apa? Function itu artinya fungsi. Functionality artinya itu kegunaan, kemudahan, dan kenyamanan saat dioperasikan. Itu functionality. Jadi beda. Jadi kalau function itu hanya fungsinya ini untuk apa? Misalnya sumpit fungsinya untuk apa ya? Untuk makan mie misalnya atau makan bakpao. Kalau functionality berarti
kenyamanan saat menggunakan, keenakan dan keefisiennya dan kegunaannya lah. Pokoknya hal-hal yang berbasis comfort dia tuh. Ya, jadi itu bedanya. Nah, durability itu artinya ketahanan dan di situ kenyamanan saat digunakan. Berarti bukan hanya segi function, tapi functionality. Jadi di situ baik kegunaannya iya, kenyamanannya iya. Ketika misalnya pensilnya dipegang itu lebih enak apa enggak? Oh ya, itu functionality juga masuknya ya. Jadi itu yang membedakan antara function dan functionality. Alright then. 65. Oke, 65 kira-kira jawabannya apa? Come on. Jawabannya apa? Lihat di sini ada have. Have itu adalah bentuk kedua dari kata have. Kalau ada have dan di belakangnya muncul objek, maka ini nanti namanya causative form. Nah, kalau causative form berarti nanti teman-teman itu ada 3 tuh. Yang pertama ada tipe 1 nih, kita singkat dengan helm. Oke. Tipe kedua atau bentuk keduanya adalah gua. Oke. Dan yang ketiga, tak tulisin nanti ya. Yang ketiga, hanya ini teman-teman dia itu adalah have. L-nya adalah let, M-nya adalah make. Dan kata ini selalu diikuti objek plus verb 1 di belakangnya tuh. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, di sini kalau ada get, want, dan ask, maka ini juga diikuti objek tapi setelahnya muncul to infinitive. Nah, di sini have itu menggunakan had itu sudah punya objek nih. Maka di sini apakah muncul verb 1 ataukah muncul verb 3. Nah, perhatikan di sini. Ini bentuk yang terakhir, guys. Nah, bentuk yang terakhir teman-teman ambil huruf awalannya. H-nya ambil, M-nya ambil, G-nya ambil, A-nya ambil. Berarti bentuk ketiga itu adalah have, make, get, dan ask. Nah, ini boleh diikuti objek non-human selain manusia, baru setelah itu verb 3, guys. Nah, kalau yang atas ini objeknya itu harus human. Ini juga human, manusia. Nah, lihat di sini. Headquarters itu berarti kan di situ bukan manusia. Berarti kalau bukan manusia dia masuknya ke yang ketiga, non-human. Kalau setelah non-human berarti munculnya verb 3. Jadi jawabannya bukan di alpha, karena dia kalau di alpha itu tidak boleh ditambahkan is, bukan juga di bravo karena nggak boleh ditambahkan ing, bukan juga Charlie karena di situ objeknya bukan human atau bukan manusia. Jadi jawabannya adalah si delta. Oh, mana? Salah guys. Yang ini guys, yang atas guys. Nih, bukan yang ini ya, karena ini harus subjeknya manusia nih. Kalau moving itu tidak perlu kita tambahkan ing. Kalau moves ini tidak perlu juga ya, tidak perlu kita tambahin apa-apa tuh di situ. Karena objeknya di sini adalah selain manusia, maka jawabannya yang verb 3, guys. Ya, kayak gitu. Ya. Salah tadi, sorry guys, salah. Karena ini tuh udah terlanjur ke coret-coret kan. Nah, jadi teman-teman silakan screenshot nih. Nah, ini 3 tipe dari causative form ya. Jadi ada tipe pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga. Teman-teman bisa di screenshot itu buat catatan teman-teman. Tapi teman-teman nanti juga bisa dilihat di YouTube ya. Nanti ada tak upload ke Izal Edward. Cek lah di situ. Dan kalau udah mampir ke situ, teman-teman subscribe lah. Itu followernya cuma 300 makhluk hidup di sana tuh. Alright, then kita masuk ke nomor 66. Alright. Nomor 66, kira-kira jawabannya apa? Alright, sama-sama. Nomor 66 jawabannya, although the result was unexpected, the researcher bla 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 valid explanation. Kira-kira jawabannya apa? Perhatikan di sini. Although itu teman-teman rata-rata although itu tensesnya itu akan sama. Jadi kalau kalimat pertama itu menggunakan past tense,
maka yang kedua juga akan past tense. Kenapa? Karena biasanya ini terjadi di dalam masa yang sama. Sehingga kalau di atas pakai past tense, belakangnya pakai past tense. Nah, kalau belakang pakai past tense, jelas tidak mungkin kita memilih alpha. Karena alpha ini adalah verb 1. Sementara past tense itu ciri-cirinya menggunakan verb 2. Maka providing juga kita nggak butuhin tuh, karena ini continuous. Provide juga enggak. Jawabannya si delta tuh. Jadi gampang ya, untuk jawab soal kayak gini itu gampang banget tuh. Tinggal teman-teman cek apakah ini nanti butuh kata kerja bentuk pertama, kedua, ketiga, teman-teman tinggal cek. Oh, di sini although nih. Nah, kalau although biasanya dia bertentangan di masa yang sama tuh. Berarti teman-teman kalau di atas past tense, bawah juga past tense. Alright, nomor 67. Kira-kira jawabannya apa? Let's go, nomor 67. Jawabannya oke. Memang di sini kita butuh yang namanya conjunction. Kenapa? Karena di sini teman-teman ya, ketika ada sebuah kalimat dan di situ ada dua kata kerja, maka kita butuh conjunction. Cuma perhatikan di sini. Kira-kira soal ini memiliki berapa kata kerja nih? Yang pertama di sini ada kata remain, right? Dan yang kedua belum ada. Soalnya ada di opsi ABCD ada kata kerjanya nggak ada. Berarti di soal ini hanya ada satu kata kerja, dan kalau hanya ada satu kata kerja berarti teman-teman nggak boleh nambah conjunction tuh. Ya nggak boleh nambah conjunction. Maka semua opsi yang merupakan conjunction akan gugur. Yang mana nih kira-kira? Yang conjunction. Yang jelas conjunction itu yang pertama si delta. Delta itu conjunction. While I am bla bla bla, I bla bla bla. Oke, yang kedua, bravo juga akan gugur. Kenapa? Karena since itu bermakna sejak, ya. Sejak bla 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 bla. Alright. Next, yang juga akan gugur di sini tersisa alpha dan Charlie. Kalau until itu sampai, terus kalau C itu selama, ya, dia bermakna selama atau karena. Jadi for itu ketika dia jadi preposisi dia bermakna selama, tapi kalau dia sebagai conjunction dia akan bermakna karena. Misalnya kayak gini. I hungry for I didn't eat rice. I don't eat rice. I am hungry for I don't eat rice. Aku lapar karena aku tidak makan. Nah, biasanya ini ada di tengah-tengah. Kalau misalnya kita maknakan selama sebagai preposisi, ya, maka ini nggak cocok ke sini. Kalau dimanakan karena, maka dia sebagai conjunction, dan kalau conjunction dia ada di belakangnya. Maka Charlie juga enggak jadi jawaban. Yang akan jadi jawaban si alpha. Kenapa? Karena until itu ternyata dia bisa menjadi preposisi sekaligus dia juga bisa jadi conjunction, guys. Jadi hati-hati terhadap kata until. Until itu bisa conjunction, bisa juga preposisi. Contoh yang conjunction kayak gini. I'm hungry until I eat rice. Aku lapar sampai akhirnya misalnya aku makan nasi, baru tunggal. Nah, kalau yang until sebagai preposisi dia maknanya sama. Cuma di belakangnya itu tidak dimiliki tidak diikuti oleh sebuah kata kerja. Contoh, the ancient temple partially hidden by, ya, yang disembunyikan oleh vegetation gitu kan. Jadi ini temple-temple yang tersembunyi atau disembunyikan oleh vegetation atau tanaman, ya, remain undiscovered, tetap tidak diketahui sampai recent excavation, kayak gitu, guys. Jadi yang paling aman di alpha karena dia bisa berfungsi ganda, bisa menjadi preposisi, bisa juga menjadi conjunction. Alright, 68. Alright, 68 jawabannya. Kira-kira apa tuh? Oke, karena past tense katanya. Verb 2 karena past tense. Are you sure with that? Alright. Ada yang jawab Charlie, ada jawab lagi. Mana nih lagi? Ada. Perhatikan di sini ya. Di sini his paper focus on ethical concern. Bla 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 with. Nah, kalau ada titik-titik di sini terus diikuti oleh preposisi, maka mostly itu akan berbentuk pasif.
Kalau pasif berarti dia menggunakan verb 3. Nah, berarti semua opsi yang bukan verb 3 gugur. Yang mana? Yang pertama gugur adalah ini, karena associate itu masih butuh objek. Bagaimana dengan associating? Sama, dia itu masih aktif, kalau aktif masih butuh objek. Sementara ini dan ini sama-sama pasif tuh. Maka yang mana yang akan jadi jawaban? Apakah delta? Delta enggak. Kenapa? Karena ini masih menggunakan verb asli. Sementara kalau teman-teman memilih si delta, maka resikonya teman-teman wajib nambahin conjunction. Karena enggak boleh ada dua verb dalam sebuah kalimat tanpa adanya conjunction. Bagaimana dengan si Charlie? Si Charlie itu enggak apa-apa. Kenapa? Karena associated itu adalah verb 3 yang muncul sendirian. Berarti dia itu verb palsu atau verb yang dihasilkan dari reducing, guys. Sehingga itu tidak masalah. Nah, perhatikan juga. Ketika verb 3 bersama kata with, itu maknanya bukan berkaitan dengan, tapi karena. His paper focus on the ethical concern associated with genetic engineering. Berkaitan sebab bla 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 kayak gitu ya. Jadi yang paling aman di Charlie, bukan di contoh-contoh yang lain. Alright. Nih, ini soal advance nih, tapi gampang dia. Nomor 69, kira-kira jawabannya apa? Kalau teman-teman cek dari segi makna, teman-teman tidak akan menemukan tuh jawabannya. Charlie. Maybe Charlie. Come on, guys. Kalau teman-teman mampu menyelesaikan soal 69 ini, teman-teman itu wah, keren banget itu udah. Gak usah diragukan tuh udah. Ini sederhana, cuma saya bisa bilang teman-teman itu nanti akan kesulitan mencari alasannya kenapa. Charlie nih, rata-rata Charlie. Sir, ini liftnya suka sampai jam berapa? Biasanya 1,5 jam sampai 2 jam gitu itu lift. Ya tergantung kecepatan kita jawab soal, plus juga apakah banyak teori yang harus dijelasin atau enggak gitu. Alright, yuk jawab nomor 69. Masa udah nyerah gampang, cuma memilih conjunction doang. Ini conjunction, ini conjunction, ini conjunction. Milih conjunction doang, guys. Ini udah kata kerja yang pertama nih. Yang kedua ini juga kata kerja yang kedua. Berarti di sini butuh sebuah conjunction nih. Pertanyaannya, semua ini adalah conjunction. Ini conjunction, ini conjunction. Kira-kira jawabannya yang mana? Alpha tuh. Kenapa alpha, guys? However. Apakah kalian sudah menemukan contekan? Ya, jawabannya yang benar itu alpha, ya. Ini bukan permasalahan grammar. Sekali lagi, ini bukan permasalahan grammar, tapi ini permasalahan expression, ya. Expression. Jadi, rumusnya gini. Kalau teman-teman ketemu dengan however plus adjective, maka however ini tidak bermakna walaupun, tapi dia bermakna sejauh apapun, seberapapun ya. Jadi dia seberapapun, atau kalau kita lebih kecil ini lebih sederhana lagi, betapapun ya. Teman-teman bisa maknain betapapun. Nah, jadi ini sudah gak ada hubungannya lagi nih dengan ini, gak perlu dijelasin lagi nih, karena gak nyambung semua tuh nanti maknanya. Karena ini perkara expression ini. Expression itu kan gak bisa dijelasin dengan kata-kata, teman-teman ya. Nah, maka ketika sebuah however bertemu dengan adjektif, maka however-nya tidak bermakna walaupun, tapi dia bermakna seberapapun atau betapapun. Company must comply with the regulation, harus membiasakan diri dengan regulation. How strict, seberapa strict itu kan artinya sulit ya. Seberapa strict pun they may seem, seberapa betapapun atau seberapa strict pun, seberapa susah pun they may seem. They ini regulationnya ya, peraturan tersebut nampaknya kayak gimana gitu ya. Jadi teman-teman itu kalau yang kayak gini, sadly itu tidak bisa dianalisa dengan grammar, tapi dia lebih pada expression. Ini contohnya kalau dalam bahasa Indonesia kayak gini, guys. Teman-teman tahu dokter
hewan. Nah, dan teman-teman juga tahu kebun binatang. Nah, pertanyaan sederhana. Kenapa kalau binatang sakit dibawanya ke dokter hewan, bukan ke dokter binatang? Dan kenapa kalau hewan itu letaknya itu di kebun binatang, bukan di kebun hewan? Nah, artinya dokter dan hewan ini teman-teman satu kesatuan, atau dia lebih pada tataran expression, atau lebih kita sebut dengan collocation. Nah, sama juga ini sama. Jadi ada kebun binatang tapi nggak ada kebun hewan. Ada dokter hewan tapi nggak ada dokter binatang. Aneh juga kalau ini dokter binatang ini gitu. Repot. Dikira dokternya nanti bejat. Kayak gitu ya. Alright, jadi ini cuma permasalahan collocation dan expression aja ya. Kayak gitulah. Alright, nah materi soal nomor 9 ini apa namanya? Saya soalnya mau betul-betul memahami materi yang ini sering muncul. Ini namanya collocation guys. Jadi ini kita sebut dengan collocation. Sama kayak depend on dan yang lainnya. Jadi karena dia expression, yang namanya expressionnya si bule kan, bingung juga mau dianalisa pakai apa gitu kalau dalam grammar. Kalau yang tadi ini sudah jelas conjunction diikuti oleh sebuah verb, aman, dan masalahnya semuanya conjunction gitu. Jadi nggak bisa kita tuh kayak menganalisa kenapa harus yang alpha, apa penyebabnya, nggak ada penyebabnya, itu expression masalahnya gitu. Repot. Nah, kalau dokter binatang katanya kasar. Lah makanya itu namanya collocation gitu. Tapi kalau kebun binatang kenapa terasa ramah? Itu juga disebut binatang. Kebun binatang berarti kebun yang tidak memanusiakan binatang. Dia dibinatangkan gitu. Ya seperti itulah guys. Ya double comparative. Alright, nomor 70 double comparative katanya. Ada yang spill tuh. Alright, the faster we complete the project berarti the sooner, udah gak usah itu dia. Jadi apabila ada the plus apa, terus plus komparatif ya. Terus koma, biasanya dia koma tuh. Pasti muncul the komparatif lagi. Maka semua the yang bukan komparatif gugur. Yang Charlie gugur duluan karena dia adjektif biasa. Sooner itu komparatif tapi tidak ada the-nya. Itu yang membuat dia gugur. Ini ada the-nya tapi ini bukan komparatif. Makanya dia yang membuatnya gugur guys. Gitu ya. Jadi terlalu gampang lah nomor 70 itu. 71. Let's go. Nomor 71 jawabannya. Alright. Nih, kalau teman-teman bisa jawab ini, wah, keren nih teman-teman. Ada tuh yang jawab Jern. Perhatikan di sini. Kalau teman-teman ketemu dengan kata fun boys ya, fun boys. Nah, F for A itu ada N, nor, ini nor, B-nya but, O-nya or, Y-nya yet. Nah, ketika teman-teman ketemu dengan ini, ya, ini semuanya akan membentuk parallel structure. Nah, yang akan membuat teman-teman salah paham adalah paralel itu teman-teman diajar gimana? Misalnya kita anggap saja N. Kalau di depan N noun, maka di belakangnya juga noun gitu kan? Kalau di sini verb 1, maka di belakangnya juga verb 1 gitu kan? Nah, enggak kayak gitu juga guys. Jadi parallel structure itu teman-teman itu tidak penyetaraannya tidak harus spesifik itu. Bisa kayak gini. Nah, misalnya nih di depan verb 1. Nah, di depan verb 1. Bisa saja di belakang ini menggunakan verb 2. Kesetaraannya tidak dilihat dari verb 1 verb 2-nya, tapi kesetaraannya cuma dilihat yang penting di depan verb, di belakang juga verb kayak gitu. Atau misalnya yang contoh yang atas. Yang atas ini menggunakan noun kan? Nah, menggunakan noun. Nah, bisa saja di belakang misalnya ini noun tunggal ya, 1 doang. Bisa saja di belakang itu nounnya jamak, guys. Nah, bisa juga di depan noun tapi di belakang malah gerund. Kenapa? Karena gerund itu fungsinya sebagai noun. Artinya keseimbangan atau kesetaraan itu tidak hanya dilihat dari fisiknya, tapi dia itu juga dilihat dari fungsinya guys. Kayak gitu ya. Alright. Oke, terus selanjutnya berarti di sini kalau teman-teman perhatikan di sini nih, nah
Kita perhatikan di sini. Di sini ada his creativity ya. Ini apa? Oh, ini noun. Tapi ada nggak noun setelah ini? Ini kan sudah ada but nih. Berarti setelahnya harus noun. Apakah ini noun? Enggak, dia adjective. Apakah ini noun? Yes, dia noun juga ya. Dia noun juga tapi to infinitive. Lebih dulu mana to infinitive? Apa gerund? Lebih mending aman ngambil gerund meskipun mereka sama-sama kata benda. Berarti delta kita gugurin. Bagaimana dengan work? Work itu bisa kata benda bisa kata benda, bisa kata kerja. Cuma kalau work yang sebagai kata benda dia itu harus ditambahkan SIS sebagai jamak atau ditambahkan di depannya karena dia bisa dihitung. Sehingga kalau work aja itu akan salah. Yang mana yang benar? Charlie. Lo kok bisa creativity itu kata benda, working ini adalah gerund. Setara enggak tuh? Enggak setara kalau teman-teman cek dari kasat mata aja. Tapi kalau teman-teman cek gerund itu fungsinya apa? Noun. Di depan ini isinya apa? Noun. Noun dengan gerund sama aja. Setara berarti guys. Jadi kesetaraan, jadi sekali lagi, di teori yang advance itu kesetaraan tidak hanya dilihat dari bentuk fisiknya, tapi dilihat dari segi fungsinya juga. Kayak gitu ya. Jadi teman-teman untuk kedepannya lebih hati-hati karena sudah sama-sama tahu nih gitu ya. Alright. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bahas IELTS, mabuk lah kita bahas IELTS di sini. Kita bahas di kelas aja tuh. Kalau IELTS kita bahas di kelas. Kalau di sini tuh mabuk guys itu. Kecuali cuma di speakingnya aja. Nah itu kan paling mudah. Nah kalau teman-teman mau belajar di kelas nih, kebetulan kita juga lagi buka kelas. Jadi ada TOEFL Structure 1, TOEFL Structure 2 itu levelnya ya. Listening 1, TOEFL dan Speaking IELTS. Nah kalau teman-teman mau ke IELTS tuh masuk aja ke situ tuh. Tapi teman-teman saya sarankan kalau teman-teman nggak siap mental jangan masuk ke kelas ini. Itu materinya padat banget dan full dengan soal-soal tuh. Jadi materi langsung tuh soal banyak, latihan soal yang misalnya tentang verb nih. Verb itu biasanya verb kayak apa sih yang biasanya masuk TOEFL, baru tuh nanti kita latihan ke situ, baru tuh kita bahas di TOEFL tuh biasanya verb itu kasusnya kayak gini. Biasanya adjektif itu dalam TOEFL itu biasanya kayak gini nih. Nah, itu biasanya kita latih kayak gitu. Jadi, materi langsung disesuaikan dengan soal TOEFL. Kalau nggak sesuai dengan TOEFL, itu biasanya kita nggak kasih tuh latihan-latihan kayak gitu. Angin, ada suara angin, nutupin. Oh iya kah? Oke, cek, tak tutup pintunya. Alright. Kayak gitu. Enggak, dari luar karena sekarang di sini anginnya lagi kenceng banget. Udah tak tutup dah. Alright, sampai sini ada pertanyaan guys. Bang bahas IELTS, ada suara angin. Much better now. Ya, much better. Tapi saya yang kepanasan guys. Ya, jadi speaking IELTS itu fasilitas speaking IELTS-nya apa? Yaitu modul guys, modul terus soal-soal latihan, terus ya tutornya. Terus nanti ada sertifikat juga, tapi bukan sertifikat IELTS ya. Karena sertifikat IELTS itu sertifikat teman-teman hasil kursus. Alright, gitu. Chat aja admin yang tadi tuh, admin yang ini nih, admin yang ini nih. Nah, nih tak kasih ini nih. Teman-teman bisa chat admin itu, nanti ada pilihan kelasnya, teman-teman mau yang mana silahkan. Dan itu sudah 11 kali pertemuan dan itu tiap hari guys. Modul IELTS, yes, tapi karena ini kelas speaking, jadi khusus speaking aja modulnya gitu loh guys. Tapi kalau teman-teman mau minta soal-soal IELTS, minta soal-soal TOEFL, teman-teman bisa request ke adminnya nanti pas sudah di kelas tuh, Kak mau minta latihan IELTS, itu ada banyak banget. Alright, di sini jawabannya, ini gampang nih guys. Ini materinya adalah subjunctive. Jadi kalau teman-teman ketemu dengan soal kayak gini, terus ada kata demand, nah demand, request, insist, ask, dan yang lainnya pokoknya yang berbasis meminta, merekomendasikan, mendesak, atau hal-hal pokoknya yang nyuruh-nyuruh teman-teman lah gitu ya. Nah setelah itu muncul that, maka teman-teman siap-siap, itu berarti subjunctive tuh. Apa subjunctive? Subjunctive itu biasanya nanti setelah kata that akan muncul subjek, dan setelah subjeknya wajib BI. Apa BI? Bare infinitive atau verb ori yang belum ditambahin apapun. Belum ditambah SIS,
D ataupun ed atau ing dan yang lainnya itu belum ditambahin itu ya. Jadi di sini yang mana yang masih asli? Spoke enggak karena dia sudah verb 2. Speaking enggak karena dia udah tambah ing. D enggak karena dia sudah ditambahin tuh. Jawabannya si alpha guys. Ya, itu yang kita sebut BI, artinya kata kerja yang belum dapat tambahan apapun. Ya, belum ketambahan apapun, dia masih murni. Artinya masih ori. Belum dimodif gitu guys. Kalau motor itu belum dimodif. Alright, 72 aman. Sekarang 73. Alright. Kira-kira jawabannya apa? 73, whom katanya. Whom, kita jawab whom. Kenapa why whom? Oke, whom, clover leaves, user, whom. Hai, bubur sumsum. Alright, jadi teman-teman kira-kira jawabannya apa? Perhatikan nih ya di sini nih ya. Yang pertama, whose, kita mulai dari whose itu tidak mungkin jadi pilihan karena setelah whose itu wajib sebuah noun. Entah nounnya itu nanti sebagai subjek atau dia sebagai objek. Yang penting setelah whose itu wajib kata benda gitu ya. Alright. Kenapa nggak pakai spoke? Spoke itu verb 2 dan setelah subjunctive verb yang nomor di atas tadi itu wajib BI. BI itu berarti verb ori, verb original, verb yang belum ditambahin apapun. Alright. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa kita nggak pakai which di sini ya? Kenapa di sini nggak pakai which? Her college, perhatikan, her college itu berarti makhluk hidup manusia ya. Dan manusia itu nggak boleh pakai which. Which itu untuk siapa? Di depan which itu harus selalu noun dan nounnya itu biasanya bukan manusia guys ya. Bukan manusia nih. Right. Tersisalah who dan whom. Perhatikan. Normalnya who di sini akan selalu diikuti oleh verb ya. Sementara whom itu akan diikuti oleh subjek plus verb. Oke, ini normalnya. Cuma ini teori yang lebih intermediate daripada itu. Nah, perhatikan di sini. Many di sini adalah adalah pronoun ya. Setelah of ini wajib muncul noun atau pronoun. Oke. Nah, maka tidak mungkin muncul who setelah ini. Kenapa? Karena di sini kalau who jadi objek maka dia akan berubah menjadi whom. Sehingga di sini jawabannya pasti many of whom. Kenapa nggak pakai who? Who ini khusus posisi subjek. Sementara setelah objek ini kita sebut OP, bukan overpower atau bukan one piece tapi object of preposition. Sehingga yang asal muasalnya dia menggunakan who tapi karena dia muncul setelah kata of makanya dia jadinya whom. Kayak gitu guys. Jadi jawabannya bukan si Alpha tapi si Charlie. Kayak gitu ya. Ini juga bisa saja terjadi pada which, of which gitu. Kenapa nggak ngambil which aja tadi? Hal ini disebabkan karena her college di sini adalah kata benda manusia ya. Ya, itu manusia. Jadi kalau misalnya bukan manusia itu boleh teman-teman pakai many of which, itu boleh aja. Misal nih, kita ganti her college itu menjadi her pet. Bisa kita ganti her pet nih, gitu kan. Her pets, peliharaannya gitu kan. Peliharaannya ini kan berarti dia bukan manusia tuh kan. Nah, berarti teman-teman boleh tuh, malah jawabannya pasti delta tuh. Kalau misalnya di sini pets, pasti jawabannya D, bukan Charlie tuh. Tapi berhubung di sini college, nah berarti jawabannya whom, manusia tuh. Alright, aman ya. Sampai sini aman? Oke. Terus selanjutnya di sini ada satu teori yang juga pengen tak sampaikan ke teman-teman. Nah, alright. Jadi dalam relative pronoun atau yang kita sebut juga dengan adjective pronoun, who dan whom itu hanya digunakan untuk manusia. Contoh, the boy whom misalnya whom I love is Adi. Jadi di sini menggunakan whom karena di sini boy, manusia, atau the boy misalnya the boy who stand here is Adi misalnya. Di sini pakai who karena di sini manusia. Nah, ada satu teori kayak gini. Ini dinyatakan oleh Marcella Frank. Kata
benda atau hewan peliharaan, ya hewan-hewan peliharaan itu juga bisa menggunakan whom dan menggunakan who layaknya manusia. Pertanyaannya, kok bisa hewan menggunakan who ataupun whom? Nah, ternyata pas tak baca-baca, ternyata itu dikarenakan pets itu atau hewan peliharaan itu dia disetarakan dengan manusia karena satu, dia itu punya nama. Nah, punya nama. Terus yang kedua, kalau dia cewek, anggap nih hewan peliharaannya nih, misalnya teman-teman pelihara kucing nih. Kalau dia cewek, maka dia itu teman-teman pasti pronounnya bukan it tapi she. Kalau cowok, kucingnya cowok pasti pronounnya adalah he. Oleh karena itu, dia juga bisa disetarakan ke manusia kalau dia hewan peliharaan. Nah, dari sini teman-teman itu bisa tahu bahwa oh berarti kalau hewan peliharaan itu kalau dipelihara ya, itu berarti bisa pakai who ataupun whom. Bagaimana dengan buaya, apalagi buaya darat? Bagi teman-teman yang pelihara itu juga bisa pakai whom. Ya, atau pakai who, aman. Udah ada teori dari Marcella Frank. Alright, next one, nomor 74, kira-kira jawabannya apa? Ini mau gampang guys, ini masih teori adjective clause juga sama kayak yang tadi nih. 74 which. Nah, ini sama kayak tadi tuh. Perhatikan, kalau teman-teman memilih adjective clause kayak gini, teman-teman cukup cek kata sebelum titik-titik. A true story. Ini manusia apa bukan? Bukan. Kalau bukan manusia berarti di sini jawabannya pasti antara that dan which. Kenapa enggak what? What itu untuk noun clause ya. Bagaimana this itu malah bukan conjunction sama sekali guys. Jadi pilihannya that dengan which. Pertanyaannya which apa that? Jawabannya adalah which jawabannya. Kenapa? That itu sekali lagi dia cuma alternative conjunction. Sehingga alternative conjunction itu hanya boleh teman-teman pilih jika teman-teman itu tidak memiliki opsi lain tuh. Nah, apakah boleh kita pakai that? Boleh banget. Malah kata whom ya, kata who terus kata which itu semuanya bisa kita ganti menjadi that. Tuh, boleh tuh. Teman-teman ini biasanya kalau kayak gini, ini akan belajar nanti di level 2. Jadi dia masuk ke intermediate-nya udah. Jadi bagaimana sih cara membuat adjective clause? Bagaimana sih cara membuat noun clause? Bagaimana sih cara membuat adverbial clause? Dan kalau itu sudah paham, masuk ke teori yang lebih advance. Bagaimana sih cara mengelipsis dalam artian reducing adjective clause, reducing adverbial clause? Apakah semua clause bisa di-reducing? Tidak. Apakah ada syaratnya? Yes gitu. Jadi tidak bisa sembarangan juga kita tuh. Gitu ya. Nah, itu di level 2. Kalau yang itu di level 2. Jadi kalau teman-teman sudah punya basic, teman-teman bisa ngikut ke level 2. Kalau belum punya basic, jangan coba-coba biar nggak pusing sendiri. Ya, bukan tempat untuk uji nyali. Yes, nanti di-upload ke YouTube ini ya. Cek nanti di Zalet Word. Teman-teman kalau sudah nyampe sana, teman-teman di-subscribe aja tuh. Alright. Next, 75 jawabannya. Alright, tadi apa jawabannya? Oh iya, yang tadi jawabannya si Bravo, nggak pakai that karena that itu untuk alternatif. Alright, nomor 75 jawabannya adalah, kira-kira jawabannya apa tuh? 75 conducted several experiment each more complex than ayo, dan apa nih? Yang jelas nggak another ya, nggak another. Kenapa? Another itu kan sebenarnya di sini adalah an other. Kalau nggak mungkin the bergabung dengan an, the another nggak ada tuh. Jadi another itu artinya an other, cuma disingkat. Oke, berarti jawabannya Bravo, the other. Nah, teman-teman bisa nggak sih, tahu nggak sih bedanya antara the other dengan kata the others, ada s-nya. Kalau di other tanpa ada s-nya di belakang, di sini wajib diikuti sebuah noun. Jadi kalau teman-teman pilih yang Bravo, teman-teman wajib tambahin noun di sini nih. Lalu bagaimana kalau misalnya nggak ada? Kalau misalnya nggak ada, teman-teman jangan pilih the other, tapi pilihnya the others. Ada nggak di situ? Nggak ada gitu. Nggak ada. Berarti jawabannya Charlie atau enggak
delta nih. Kira-kira yang mana? The rest katanya. Apakah benar the rest? Enggak, jawabannya the last gitu. Kenapa jawabannya the last? Coba teman-teman perhatikan nih. Ini sudah bukan permasalahan grammar lagi nih. Ini memang permasalahan grammar. Setelah then itu muncul noun kan. Masalahnya semuanya di sini noun. Rest noun, ini noun. Nah, coba perhatikan. The research conducted several experiment. Jadi ada research yang mengadakan sebuah eksperimen. Beberapa eksperimen tuh. Nah, each more complex than each gitu. Jadi several nih. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat nih. Each more complex than. Nah, setiap ini itu lebih kompleks daripada kalau teman-teman ambil the rest berarti sisanya. Jadi percobaan keempat itu lebih bagus atau lebih kompleks daripada the rest. Padahal yang the rest aja belum dilakukan eksperimen. Jadi nggak mungkin with the rest, tapi with the last. Yang the last yang mana? Misalnya nih, aku lagi buat eksperimen yang nomor 4 nih. Yang kayak gini. Berarti nomor 4 ini lebih bagus daripada yang the last. Yang the last yang mana? Yang ketiga, itu kan the last. Nah, kayak gitu. Jadi bukan the rest. Kalau the rest itu berarti habis 4 itu the rest. Tapi kalau the last itu berarti the last yang ada di sini nih. Terakhir dari percobaan tersebut. Yang mana? 1, 2, 3 ya yang 3. Karena yang 4 ini adalah pembandingnya. Gitu ya. Sampai sini aman? Aman? Jadi jawabannya bukan si Charlie tapi si Delta. Oke. Kalau ditanya Charlie dan Delta benar nggak? Benar. Sama-sama benar mereka berdua dari segi penyusunan. Tapi nggak dari segi grammar atau konteksnya. Gitu ya. Alright. Next one. 76. Kira-kira jawabannya apa nih? Silakan. Years of. Perhatikan. Setelah of ini wajib sebuah noun guys. Wajib. Jadi yang bukan noun akan gugur. Yang mana kira-kira? Come on. Alpha. Ingat. Sebuah noun. Yang bukan noun gugur. Yang mana? Delta gugur duluan. Karena ini adalah kalimat. To be juga gugur. Karena to be ini ya to infinitive dia tuh. Jadi nggak mungkin dia disandingkan ke situ. Of to gitu, nggak ada of to guys. Of to be completed nggak ada. Bagaimana dengan be ini masih verb 1. Kalau verb 1 ini berarti asli. Maka jadinya yang being being itu kan kata kerja. Yes, dia memang kata kerja, tapi ketika ditambahkan ing namanya gerund. Dan gerund itu fungsinya sebagai noun. Sehingga setelah of itu pasti noun, maka teman-teman juga bisa meletakkan gerund. Nah, orang-orang akan sering bilang kayak gini. Setelah preposisi itu wajib kata harus ditambahkan ing. Enggak. Setelah of itu bukan wajib ing, tapi wajib kata benda. Sehingga kata apapun yang muncul setelah preposisi, teman-teman wajib paksa dia menjadi kata benda meskipun dia adalah sebuah kata kerja. Dengan cara apa? Tambahkan ing agar dia menjadi gerund dan gerund berfungsi sebagai noun. That's the point. Ya, jadi bukan wajib ing tapi wajib noun gitu. Apakah bukannya sama aja? Ya sama, endingnya cuma penjelasannya nggak kayak gitu guys. Alright, 77. Jawabannya kira-kira alfa? Yakin nggak alfa kah? Perhatikan di sini. Or itu membentuk kalimat yang setara. Berarti di depannya adjektif, berarti di belakangnya juga adjektif. Kalau di depannya noun ya berarti sama-sama noun. Alright, kira-kira jawabannya apa? Kenapa disebut seperti itu? Karena ini namanya paralel. Paralel berarti harus setara tuh. Kayak gitu ya. Alright, bravo. Oke, yang pertama perhatikan. Ini setelah saya jelasin teman-teman pasti berubah lagi nih. Yang pertama, original itu adjektif apa kata benda dulu? Sebelum jauh-jauh nih kita. Original. Kata sifat ataukah kata benda? Adjektif. Yes, betul. Original adalah adjektif.
Tapi teman-teman juga gak tahu bahwa original itu ternyata punya dua fungsi. Yang pertama adjective dan yang kedua dia adalah noun. Oke, aman ya? Aman ya? Dia adjective dan dia juga noun. Ada nggak yang adjective dari di antara A, B, C, D ini? Nggak ada tuh guys. Nggak ada adjective tuh di situ tuh. Adanya kata benda. Berarti yang mana tuh jawabannya? Apakah ini? Ini mungkin dia mungkin verb 3 atau mungkin dia verb 2. Gak ada yang tahu tuh. Berarti dia karena dia belum jelas kita gugurin aja dulu tuh. Bagaimana dengan Bravo? Bravo kasusnya sama tuh dengan si Delta. Karena gini, verb ing dan verb 3 hasil reducing itu memang bisa sebagai adjektif, tapi dia juga bisa sebagai adverb, guys. Nah, khusus ing dia fungsinya 3 tuh. Adverb, adjective, dan noun sebagai gerund. Maka jawabannya mana? Alpha apa Charlie? Jawabannya alpha, guys. Kenapa? Perhatikan. Kata kopi itu adalah kata benda yang bisa dihitung. Ya, dia bisa dihitung tuh. Kalau bisa dihitung berarti dia itu tunggal apa jamak nih? Oh, tunggal karena nggak ada S-nya. Nggak bisa. Teman-teman itu harus meletakkan E dulu baru bilang tunggal. Maka jawabannya bukan kopi tapi a copy. Bagaimana dengan original? Original itu uncountable, guys. Jadi kalau uncountable tidak perlu adanya e dan en. Tadi udah alpha, terus dibujuk dikit, teman-teman udah berubah tuh jadi Bravo, jadi Charlie, jadi Delta. Kukuhlah dengan pendirian kalian. Jangan mau dirayu-rayu oleh hantu-hantu. Alright. Aman ya, 77 ya. Jadi teman-teman copy bukan kopi ya. Kopi itu bisa dihitung. Makanya dia teman-teman sering menemukan kata copies gitu. Berarti dia bisa dihitung. Kalau ini jamak. Kalau ini apakah tunggal? Enggak. Apa bukti ketunggalan kalau kopi yang ini tunggal? Oh, enggak ada S-nya, enggak bisa. Teman-teman itu enggak bisa ngejat sesuatu tunggal hanya karena enggak ada S-nya. Ibaratkan kayak gini. Identikal seorang cewek itu adalah rambut panjang. Jadi kalau ada orang gundul tuh, terus teman-teman bilang tuh, ini cowok apa cewek? Oh, itu cowok. Kenapa? Karena rambutnya nggak panjang. Ya beda, guys. Teman-teman itu kalau mau ngejat seseorang itu cowok, buktikan bahwa dia cowok. Gitu. Bukan hanya karena dari rambutnya. Rambut itu hanya aksesoris. Gitu. Alright. Kopi ya itu kopi, guys. Bukan fotokopian. Bukan kopi gelasan itu. Nih. Bocah-bocah nih minta digetok kepalanya. Alright. Ya, kopi. Ini nih penting nih buat teman-teman. Kopi itu copying itu kan gerund nih. Oke, ini gerund. Sekarang gerund itu kan adalah kata kerja yang dibendakan. Oke ya, kayak gitu ya. Berarti aslinya dia itu sebenarnya kata kerja yang cuma dipaksa menjadi kata benda. Artinya dia kata benda yang jadi-jadian tuh. Sekarang pertanyaannya, lebih ori mana, lebih utama mana? Pakai yang KW apa yang pakai ori? Yang ori lah, guys. Masa teman-teman mau pakai copying itu baru teman-teman ambil kalau nggak ada kata copy itu di situ. Artinya sudah, kalau nggak ada yang ori, teman-teman ya udah yang KW aja juga sama kok gitu. Tapi teman-teman saya lagi ada yang ori, masa teman-teman motornya rusak diambilin yang KW, ambilin yang ori lah gitu. Baru kalau nggak ada yang ori, yang KW nggak masalah. Daripada nggak jalan kan gitu. 78. Oke. Itu logika sederhana aja sih yang kayak gitu-gitu. Tapi dengan teman-teman nanya tadi bagaimana dengan kopi, berarti otak teman-teman itu mikir banget tuh, paham banget bahwa oh ini kan sama-sama kata benda, gimana nih cara membedakannya? Kan sama-sama benda. Gerund kata benda, ini juga kata benda. Berarti harus ambil yang mana? Nah, berarti itu proses otaknya lancar banget tuh, guys. Mikir banget tuh, dan I like it really much. Bagus itu namanya. Oke. Nih, perhatikan nih. Ini gampang nih. Kalau teman-teman ketemu dengan kata important atau adjektif yang berbasis mendesak, merekomendasikan, menyatakan hal-hal yang krusial atau penting, terus di belakangnya muncul makhluk yang namanya that nih. Nah, kalau udah kayak gini nih, ini namanya pasti subjunctive tuh. Subjunctive. Nah, kalau udah subjunctive berarti setelah subjeknya muncul BI. BI apa? Verb ori ya. Semua verb yang bukan ori gugur. Yang mana? Charlie gugur karena dia udah ketambahan SIS. Took gugur karena dia sudah ketambahan verb 2. Terus will take gugur karena dia sudah ketambahan will itu sendiri. Jawabannya alpha.
Aman? Aman. Iyalah yang gampang juga. Next. Nomor 79 kira-kira jawabannya apa? Nah ini gampang nih guys. Gampang nih. Alright. Kira-kira 79 jawabannya. Oke. Bravo. Whose. Ya boleh whose. Oke. Kenapa nggak ngambil yang whose yang kayak gini? Nah kalau kayak gini ini singkatan dengan who, is, atau who has. Nah, tapi nggak mungkin lah kan who has karena di sini kan sudah ada verbnya, nggak mungkin kita pakai ini guys. Alright. Kira-kira yang mana? Whose katanya. Nah pertanyaannya kenapa kita nggak benar jawabannya whose? Pertanyaannya adalah kenapa nggak whom? Whom itu teman-teman bisa dipilih kalau setelah titik ini muncul subjek. Oke, ini subjek, ini verb. Nah, oke. Apa yang membedakan dengan kita cara memilih whom? Nah, gini. Yang membedakan adalah verbnya. Kalau whom itu verbnya di sini pasti punya objek tuh di belakangnya tapi objeknya hilang. Misalnya the boy whom I love. Perhatikan di sini. Is Adi. Perhatikan, love ini harusnya kan punya objek nih di sini nih. Ya, tapi objeknya ngilang. Kok bisa ngilang? Karena objek yang di sini udah diganti menjadi whom. Jadi selama di sini tidak memiliki objek ya atau kata kerjanya tidak butuh objek, maka tidak mungkin whom jawabannya. Pertanyaanku adalah apakah were ini butuh objek di belakangnya? Jawabannya no. Karena dia tidak mungkin punya objek, maka tidak mungkin pula dia jawabannya whom. Oke, sehingga yang paling memungkinkan adalah whose. Kenapa? Karena whose itu tidak ada hubungannya dengan subjek dan objek. Dia cuma punya hubungan dengan kata benda polisis yang ada di sini guys. Ya, jawabannya whose. Kenapa enggak of whom? Nah, kalau teman-teman of whom harusnya di sini nih ada sesuatu nih. Mini of whom kayak yang tadi tuh ya. Jadi tidak mungkin tiba-tiba muncul of apa gitu ya. Gitu. Jadi delta gugur. Jawabannya bravo guys. Alright then. Nomor 80. Kira-kira jawabannya apa? 80. Alright. Kira-kira jawabannya had occur. Kenapa nggak have occur aja? Kenapa nggak were occurring? Kenapa nggak occur? Nah ini bacanya bukan occur. Mohon maaf ya ibu-ibu, bapak-bapak yang sedang nonton live. Ini bacanya bukan occur. Tapi bacanya occur. Jadi tulisannya kayaknya ini disimbol dalam pronunciation. Itu disebut ke. Kalau ada UR di belakang kayak gini pasti bacanya panjang kayak gini. Occur. Bukan occur. Nah, alright. Sekarang kita perhatikan. The factory was closed. Jadi factory-nya ditutup for safety, untuk keamanan. For safety reason. As ini bermakna karena several accident. Jadi dia ditutup karena ada sesuatu. Jadi ini ditutup nih. Kejadian ini ditutup, kejadian A. Berarti dia ditutup karena ada penyebabnya. Penyebabnya pasti terjadi duluan. Berarti ini yang B terjadi duluan baru yang A. Berarti lebih dulu mana? Ini past tense. Ini berarti past perfect. Karena past perfect terjadi lebih dulu daripada past tense guys. Sehingga gak mungkin kita present perfect karena ini terjadi setelah past tense. Penyebab itu selalu terjadi duluan. Yang terjadi akhiran itu namanya efek atau akibat. Nah, oke. Bagaimana dengan occur? Apalagi ini present tense. Itu udah jauh ke belakang tuh, bukan di depannya lagi tuh. Oke, kenapa enggak ini? Ini sama-sama past tense dan occurring itu teman-teman occurring, word occurring sedang terjadi, berarti dia bersamaan terjadinya. Karena past continuous. Jawabannya bravo. Karena ini terjadi duluan nih, ada accident dulu nih, baru tuh ditutup kayak gitu ya. Accident itu kecelakaan teman-teman ya. Accident itu kecelakaan, entah kecelakaan yang biasanya karena kesalahan teknis itu accident atau kelalaian gitu. Insiden itu biasanya karena ketidaksengajaan guys. Alright, sampai sini ada pertanyaan?
Tunggu, ada yang nanya di atas saya. Sir, bukannya subjunctive itu seperti if only, would rather, wish, hope? Iya, itu cuma salah satunya aja. Ya, cuma salah satu dari beberapa subjunctive. Subjunctive itu kalau kita cek, ya, kalau kita cek yang pertama, yang paling umum. Nah, bentar nih, aku keluar puzzle nih di TikTok nih. Apa nih? Have detected inactivity. Kurang ajar nih TikTok. Dikira aku ngoceh-ngoceh kayak gini nggak aktif katanya. Goblok memang TikTok ini. Nah, perhatikan nih. Jadi subjunctive itu penyebabnya guys tidak hanya dari would rather, terus if only dan yang lainnya, tapi juga ada kata kerja berbasis kata kerja plus that. Terus yang kedua ada adjective plus that. Ya, adjektifnya dan kata kerjanya yang berbasis rekomendasi, penting, terus mendesak, meminta, ngotot, maksa banget gitu loh. Itu semuanya akan menjadi subjunctive nanti ya. Dan ada juga noun kayak kayak misalnya recommendation, that, bla bla bla, itu juga nanti akan menjadi subjunctive gitu ya. Dan yang if only, would rather itu cuma salah satu dari mereka aja gitu ya. Maknanya bukannya subjunctive itu seperti if only. Iya, yang tadi itu ya. Several accidents artinya karena beberapa kecelakaan atau sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi. Several accident gitu. Kecelakaan lah guys gitu. Biasanya karena sistem, karena apa gitu. Terus di sana di sana untuk penekanan apa? Karena guys, karena. Jadi gini, apa sih bedanya because dengan us gitu. Nah, apa bedanya us dengan because? Us kan punya makna karena. Because itu juga bermakna karena. Kalau us itu dia nekannya pada efek. Efeknya apa tadi itu? Faktorinya ditutup. Itu efeknya. Sementara because ini dia menekan pada sebabnya. Ya, sebab dia tuh. Jadi beda tuh penekanannya. Coba cek di nomor 80 ini, yang paling menonjol itu adalah factory clause-nya apa accident-nya. Accident-nya itu mungkin gak bermasalah tuh, mungkin bisa ditanganin, tapi dia itu tetap tutup. Ya, jadi artinya apa? Karena ada accident, maka pabriknya ditutup. Artinya dia menggunakan S karena berusaha menekan pada efek. Tapi kalau teman-teman pakai because, berarti teman-teman nekannya pada penyebabnya, kayak gitu ya. Aman ya, minta digetak. Iya, kurang asem memang makhluk hidup nih. Alright, sampai sini ada pertanyaan guys. Oke, kalau nggak ada lanjut ke 81. Oke, sama. Itu sama juga dengan since ya. Since itu kan juga bermakna karena. Itu sama persis kayak us. Sama persis tuh. Pokoknya teman-teman ingat aja because. Because itu untuk penyebab. Selain because, walaupun dia punya makna karena, berarti dia nekan ke efek. Alright then. Yang jawabannya, gampang banget ya. Determine berarti di sini nih pasti noun clause. Determine what is wrong, determine what's your name, determine I know what's your name, what is your name. Berarti kan normal ya, harusnya normal, jadi alpha. Bukan what wrong is, apaan ini what wrong is. Terus wrong what is, apa juga aneh-aneh kayak gini. Is what wrong, waduh. Jadi kalau teman-teman ketemu pilihan yang aneh-aneh kayak gini nih, kayak makhluk, Bravo, Charlie, Delta, udah jangan pilih guys. Itu cuma kecohan aja, bikin buang-buang waktu itu jawab soal kayak gitu tuh. Ambil yang normal-normal aja. Alright then. 82, kira-kira jawab apa tuh? Come on. 82. 82. Come on. 82. Alright. Di sini ingat, di sini ada N. Jadi kadang teman-teman itu nggak perlu baca soal panjang-panjang, nggak. Teman-teman cek tuh, ada N udah paralel. Berarti kata-kata time consuming itu harus setara dengan di sini nih. Time consuming itu apa dulu guys?
Time consuming itu posisinya noun, adjective, verb, adverb, dan yang lainnya. Atau apa tuh kira-kira? Setelah itu teman-teman terjawab, baru teman-teman bisa jawab yang lain tuh. Time consuming, adverb, no guys. Kalau teman-teman ketemu dengan hyphen kayak gini, di tengah-tengah hyphen itu adjective ya. Berarti di belakang ini juga akan muncul adjective. Ya. Adjective guys. Kalian nih dibilangin ini makhluk pakai knalpot brong. Tak kasih paku di depan rumahku ya. Alright. Oke, kalau ada hyphen menghubungkan dua kayak gini itu adjective guys ya. Terus, karena di situ adjective berarti di sini juga akan berisi adjective. Yang manakah yang adjective? Cause itu kata kerja ataupun kata benda. Cause yang ini jelas verb ya, karena cause itu tidak bisa ditambahkan SIS dalam bentuk noun-nya, berarti di situ pasti verb. Kalau ini bisa noun, bisa verb. Okay. Costing ini bisa adjective juga, terus dia juga bisa gerund, bisa juga dia adverb. Nah, yang mana yang Charlie? Jadi gini, apa sih bedanya LY itu? Nah, teman-teman lihat. Kalau ada adjective, kita tambahin LY, berarti dia akan berfungsi menjadi adverb. Tapi kalau ada noun, teman-teman tambahin LY, berarti dia akan berubah jadi adjective. Contoh, misalnya, slow itu kan adjective nih. Slow adjective, tambah LY, slowly adverb jadinya. Tapi kalau noun ditambah LY jadi adjective. Contohnya, day. Tambah LY berarti day, Y-nya diubah I, terus tambah ini. Daily, berarti dia sudah adjective. Daily activity, monthly activity, dan yang lainnya ya. Itu perbedaan antara adjective ditambah LY dan noun ditambah LY. Itu beda ya. Alright, jadi jawabannya ini karena yang ini adjective guys. Charlie 83. Ini mah kacang. Soalnya soal kacang, tinggal tambah kerupuk udah jadi rujak udah. Oke, next one 83. So what the answer guys? 83. Oke, bagi teman-teman yang belum follow, silahkan teman-teman follow, bantu follow. Follow itu gratis, gak harus berbayar. Alright then, 83 jawabannya alpha katanya. Alright, alpha. Perhatikan gini. Cara jawab kayak gini nih. Ini kan sudah terlanjur kata kerja. Oke ya. Lihat, setelah kata kerja ini kan gak ada apa-apa nih. Di sini nih bener-bener blank. Pertanyaannya, kata kerja bentuk apa yang boleh tidak diikuti apapun di belakangnya tuh, atau diikuti preposisi, atau tidak ada apapun di belakangnya. Kata kerja bentuk apa? Jawabannya kata kerja dalam bentuk pasif. Kalau pasif berarti dia selalu menggunakan verb 3. Maka semua opsi yang bukan verb 3 gugur. Delta gugur karena di sini masih aktif, dan kalau aktif dia masih butuh objek. Oke. Terus yang kedua, Bravo juga gugur karena involving ini juga aktif, dan aktif masih butuh objek. Berarti di sini butuh objek guys masih. Karena nggak ada berarti dia pasif. Kalau pasif sisa Alpha dan Charlie. Perhatikan. Di soal ini sudah ada kata kerja agree, ada kata was, satu conjunction. Artinya jumlah kata kerja dan conjunction udah imbang tuh. Nah, kalau udah imbang berarti ini guys sudah tidak memerlukan kata kerja yang asli lagi. Sehingga yang ini are involved ini kan masuk kata kerja asli atau verb asli. Nah, berarti teman-teman gak boleh pilih verb asli. Teman-teman pilihlah yang verb palsu yang kita sebut participle. Nah, ini ada di materi level 1 masih. Jadi kalau teman-teman nanti belajar masuk di kelas yang level 1, teman-teman akan belajar bagaimana sih cara membedakan verb asli dan yang palsu, bagaimana sih cara menganalisa verb asli dan verb palsu dalam structure nih atau di dalam TOEFL. Nah, nanti teman-teman diajar kayak gitu dan dilatih dengan soal-soal berjenis kayak gitu tuh ya. Jadi teman-teman yuk pastikan kalian bergabung di sana. Ini gampang nah. Udah aku yang jawab di sini if any. Dah jawabannya gampang. Few if any, few beberapa, if any jika ada. Jadi if any itu artinya jika ada. Kenapa jika if not? Nah, kalau if not itu jika tidak gitu. Jika tidak apa gitu.
if no enggak ya. Jadi enggak if not, if no, if none enggak. If none ini harus berpasangan dengan of. Jadi jawabannya if any. Kenapa if any ini berarti menandakan dia pesimisme, bisa saja ada, bisa saja enggak ada gitu. Dalam ketidakpastian itu pakai any. Oke, jawabannya any. Gampang banget nih. Skip. Terlalu gampang soalnya. Alright, 85. Ini gampang banget guys. Lihat nih. Kalau sudah kayak gini, teman-teman tinggal cek nih. Tinggal cek di depannya ini manusia apa bukan. Oh bukan, ini adalah noun yang non-human, bukan manusia. Kalau bukan non-manusia berarti gak mungkin pakai Charlie guys. Ya, gak mungkin pakai Charlie. Kenapa? Charlie itu who di depannya wajib human, gak boleh selain manusia. Kenapa kita nggak pakai where? Where itu juga salah karena di depan where itu wajib kata benda berbasis tempat. Sementara local product itu kata benda biasa bukan tempat. Oke. Tersisa which dan that. Kalau selama kita masih punya which jangan pakai that. Karena that itu hanyalah alternatif conjunction yang boleh teman-teman pilih kalau nggak ada opsi lain. That's the answer guys. Gampang, receh. 86. Gas. Oke, 86 kira-kira jawabannya apa? Bravo. Lihat, kalau ada kata nor, neither nor. Bentar ya guys, bentar. Teman-teman cek dulu 86 dan 87. Tinggal bentar ya. Susu. Alright guys, sorry to make you waiting. Oke, next one. Kayak ada bunyi air mengalir. Akuarium. Oke, 86 perhatikan. Kalau teman-teman ketemu dengan kata neither dan no, dan teman-teman ditanyakan verbnya, ini kan butuh verb. Teman-teman ambil subjek yang terakhir. Yang mana? The employee. Kalau ini kan the manager. Satunya the employee nih. Nah, maka ambil yang terakhir. Employee pakai yang mana? Pakai is gak mungkin. Pakai was gak mungkin. Willing to berarti dia ing. Berarti ini bukan have willing to, enggak. Tapi were willing to. Alright. Next. Alright. 87. Kira-kira jawabannya? Saya tak cek dulu. 87 teman-teman jawab apa nih? Alfa, bravo nih, alfa. 87 jawabannya, perhatikan ya. Kalau difficult for most student to, setelah to pasti infinitive guys. Makanya dia disebut to infinitive karena di sini adalah infinitive ya. Apa infinitive? Infinitive itu artinya verb 1. Jadi semua yang bukan verb 1 gugur.
Comprehension ini noun. Comprehending ini adalah gerund. Comprehended ini berarti verb palsu atau participle. PCP jawabannya alpha, guys. Receh, terlalu receh soalnya. Males jadinya bahas. Next, 88. Kira-kira, nih perhatikan nih. Head lo. Yang tadi helm. Kalau helm berarti di sini diikuti oleh objek plus verb 1 asli atau BI ya. Berarti jawabannya oke, ridan enggak karena ini verb 3. Ridu enggak karena ini tuh infinitive, apalagi ridoing. Aduh, terlalu receh. Males. Oke, 89. Right. Soalnya terlalu receh. Gampang. 89 jawabannya. Yang mana? Express. Helm itu apa, Kak? Baru gabungnya. Helm itu loh yang kita pakai itu helm. Ya guys, helm itu ya ini tak singkat ini. Kasihan nih teman kita satu nih. Belum. Helm itu singkatan dari apa? Ini kan namanya causative form. Helm itu adalah have, let, make. Nah, setelah kata ini wajib diikuti oleh objek, tapi objeknya human ya, manusia. Terus dia diikuti oleh verb 1. Makanya karena di sini head, ini objeknya berarti di sini BI atau verb 1. Yang mana verb 1? Alpha. Kayak gitu, guys. Right. Di sini apa nih? Ayo, muncul kata kopi-kopi lagi, guys. Oke, kopi lagi. 69 nih kira-kira. 89 kira-kira jawabannya apa? Mini Charlie. Mini attendance Charlie Bravo. Ada apa nih makhluk-makhluk kok tiba-tiba jawab Charlie? Ya, coba teman-teman baca. The presentation was so informative that ya. Nah, perhatikan nih, kalau ada so, teman-teman ini sering jadi soal TOEFL ya. Kalau ada so informatif atau so adjective, ya so adjective, habis so adjective itu pasti muncul that ya. Kenapa? Karena ini singkatan dari so that yang dipisah. Tapi kalau di sini ada to informatif, to lagi di sini ya. Ini pasangannya sudah seperti ini ya. Alright. Nah, jadi seperti ini kalau dimaknakan. The presentation so informative that. Presentasi tersebut sangat informatif so that gitu kan. Nah, daripada menggunakan dua so, mending satu aja. Presentasi tersebut sangat informatif sehingga mini audience atau mini orang yang datang meminta untuk mengcopy kah? Atau meminta fotokopiannya? Pasti meminta fotokopiannya. Kalau meminta fotokopiannya berarti nggak mungkin nyuruh kopi gitu guys. Dan juga nggak mungkin di copy. Dan nggak mungkin copy yang ini karena dia kan harus dia kan kata benda yang bisa dihitung. Kalau kata benda bisa dihitung berarti di sini harus ada s atau is atau di depannya tambah artikel. Ya, delta gugur jawabannya alfa. Aduh, receh banget. Udah receh banyak yang salah. Aduh. Piye makhluk hidup yang ada di TikTok ini. Guys, yang terakhir gak boleh salah. Canda guys, jangan ambil hati guys. Nggak pakai the. Boleh, mau dipakai the boleh. Soal receh. Recehannya itu 200 perak lagi. Gampang. Oke, nomor 90. If the test is too difficult, most student. Kalau teman-teman salah ini, aduh, langsung datang ke rumah tak getok kepalanya. Terlalu mudah. Lihat, di sini sudah menggunakan verb 1. Pakai if di depannya, maka nggak mungkin pakai have, nggak mungkin pakai had. Ya, kalau alpha de bravo masih mungkin lah. Alpha. Oke, yang di sini pasti pakai bravo. Kenapa? Karena won't yang ada di sini ini singkatan dari will not. Nah, kalau di sini pakai verb 1 berarti pakai verb 1 juga, cuma disingkat menjadi won't. Jadi jawabannya alpha.
Alright guys, teman-teman selamat udah menyelesaikan. Kalau teman-teman ikut dari yang beberapa hari yang lalu itu, ini kan sudah nomor 90. Itu ada dari nomor 1. Nah, tapi sebelum nomor 1 itu sudah banyak juga tuh, ya. Alright, then sampai sini ada pertanyaan lagi guys. Ayo guys. Ini cuma awal-awal aja tadi yang bener-bener intermediate, terus pertengahan itu ada yang advance, ada upper intermediate. Nah, ke belakang-belakang itu tak cool down biar teman-teman itu nggak terlalu panas. Tak kasih yang receh. Teman-teman itu mikirnya kebanyakan. Karena mikirin kebanyakan sehingga yang receh pun terasa menjadi tidak receh. Sebentar.